Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan dengan NIM 213111012 dan teman-teman saya dari kelompok 8 dalam beberapa menit ke depan akan menemani Anda mengulas salah satu isu yang sedang hangat terjadi di masyarakat Indonesia saat ini, yang kami yakin sudah sering didengar oleh teman-teman semua terkait isu ini. Kesetaraan gender dan pemberdayaan manusia merupakan salah satu prioritas dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Perkenalkan, nama saya Dinona Mumtazah Fira Maliha dengan nomor NIM 2131110. Perkenalkan, nama saya Devina Nugra Susilo dengan NIM 2131110. Perkenalkan, nama saya Nadia Amanda Putri Diego dengan NIM 213111020. Capai kesetaraan gender bentuk-bentuknya bagi perempuan. Leigh Clinton pernah berkata, "There are still too few women in the upper reaches of the private sector, academia, science, technology, not to mention politics and government." Apa sih kesetaraan gender itu? Kesetaraan gender mengacu pada hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Bentuk-bentuk kesetaraan gender bagi perempuan. Yang pertama, posisi di masyarakat sama dengan laki-laki. Perempuan tidak disubordinasi oleh laki-laki di masyarakat, walaupun masih ada kasus di mana posisi perempuan tidak terlalu penting dalam masyarakat. Yang kedua, mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya. Pada masa kini, perempuan memiliki akses yang sama untuk sekolah setinggi-tingginya. Seperti contoh, beberapa selebritas perempuan yang menempuh pendidikan hingga jenjang S2 bahkan S3. Yang ketiga, tidak ada perlakuan kasar. Tentu ini merupakan melanggar hak seseorang untuk diperlakukan baik oleh sesama. Perempuan dan laki-laki tetap memiliki kesetaraan dan keadilan satu sama lain. Tidak ada perlakuan kasar sudah menjadi wujud kesetaraan gender maupun kesetaraan seksual. Yang keempat, tidak ada kesenjangan di dunia pekerjaan. Dalam dunia pekerjaan, terkadang masih kerap ditemui diskriminasi bagi perempuan, mulai dari jam kerja bahkan gaji. Bahkan dalam pendaftaran di suatu pekerjaan pun perempuan kerap dikategorikan untuk bidang tertentu. Misalnya harus terlihat menarik, cantik, berbadan tinggi, langsing, sampai berwarna kulit tertentu. Yang kelima, mendapatkan ruang untuk berpolitik. Perempuan masa kini sudah menempati bidang pemerintahan, birokrasi, dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan kesetaraan gender. Yang keenam atau yang terakhir, memiliki hak kepemilikan yang sama. Persoalan kesetaraan gender masyarakat harus tetap diberi penerangan dan edukasi agar tidak ada lagi bias gender dan ketidakadilan terhadap perempuan. Ini menegaskan bahwa manusia berjenis kelamin dan laki-laki memiliki hak yang sama dan setara di setiap segi kehidupan. Selanjutnya adalah memberdayakan kaum perempuan. Seseorang pernah berkata, melambangkan peradaban tak pantas dilecehkan. Dan ada pula kutipan terkenal dari Hillary Clinton yang berbunyi, "Human rights are women's rights and women's rights are human rights." Hak asasi manusia adalah hak perempuan dan hak perempuan adalah hak asasi manusia untuk selamanya. Pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan suatu masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Nah, jadi apa itu hak perempuan? Idealnya, perempuan memiliki hak dan kesempatan yang setara dengan gender lainnya. Lalu, jika sama saja, mengapa perlu ada perjuangan khusus untuk hak perempuan? Banyaknya pelanggaran hak dan kesenjangan kesempatan yang dialami perempuan atau merugikan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, upah lebih rendah, hingga kurangnya akses pendidikan dan layanan kesehatan memadai. Selama ratusan tahun, gerakan hak perempuan berkampanye menghapus aturan, perilaku, stigma, dan tradisi yang tidak berpihak pada perempuan. Lalu, pertanyaannya adalah, mengapa hak perempuan penting untuk dilindungi? Perempuan adalah manusia, dan hak perempuan adalah hak asasi manusia. HAM berlaku secara universal untuk semua orang. Artinya, semua orang berhak atas pelindungan hak asasi dan kebebasannya. Pemenuhan setiap hak juga harus setara untuk semua orang dan bebas dari diskriminasi. Berikut ini ialah data indikator kinerja pemberdayaan perempuan dan masyarakat yang sangat tinggi. Bagaimana kaitan perempuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan? Gender equality is more than a goal in itself. It is precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development, and building a good governance.
Kesetaraan gender lebih dari sekedar tujuan itu sendiri. Ini adalah prasyarat untuk memenuhi tantangan mengurangi kemiskinan, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan membangun tata pemerintahan yang baik menurut Kofi Annan. Di mana posisi perempuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan? Tujuan kelima adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Ada 9 target dalam tujuan kelima sebagai syarat utama tercapai tujuan ini. Perempuan dapat memanfaatkan SDGs sebagai alat tagih kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta memperkuat kebersamaan gender dalam pembangunan. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat, perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang. Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional, sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi hak asasi manusia dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik tua maupun muda. Lalu apa yang harus dilakukan? Kelompok dan organisasi perempuan dapat mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan praktek yang selama ini merugikan perempuan dan belum memperoleh perhatian dari pemerintah maupun legislator, seperti perkawinan anak, sunat perempuan. Topik keempat, diskriminasi terhadap perempuan. Violence against women isn't cultural, it's criminal. Equality cannot come eventually, it's something we must fight for now. By Samantha Power. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini adalah fakta, meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender ini, sifat dan tingkat diskriminasi yang sangat bervariasi di berbagai negara ataupun wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah merasakan dan menikmati kesetaraan dalam hak hukum, sosial, dan ekonomi. Seperti yang kita tahu bersama, akhir-akhir ini kekerasan seksual makin banyak terjadi di seluruh dunia, termasuk salah satunya di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Meskipun kekerasan seksual lebih banyak dialami oleh perempuan, tidak jarang kekerasan seksual ini terjadi kepada laki juga. Bahkan lebih sering diabaikan dan belum ditangani dengan serius atau minimnya perlindungan hukum bagi korban laki-laki. Banyak dari korban cenderung bungkam terhadap apa yang mereka rasakan karena banyaknya tanggapan yang masih menganggap bahwa hal yang terjadi itu dikarenakan kesalahan korban itu sendiri. Syok dan trauma yang mereka rasakan juga menjadi alasan kenapa mereka memilih untuk bungkam. Padahal, bungkam tidak akan menyelesaikan masalah kekerasan dan pelecehan yang kita hadapi. Kita hanya menyembunyikannya, sementara akar dari permasalahan tidak dituntaskan. Bungkam juga tidak akan menjamin kasus yang sama akan berhenti. Malah pelaku kekerasan dan pelecehan seksual itu semakin merasa tidak takut untuk melakukannya. Sudah saatnya kita berani untuk mengungkapkan kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang kita alami. Tujuannya adalah supaya kita bisa menghindari kasus yang sama terjadi pada kita lagi dan teman-teman perempuan kita lainnya. Dengan speak up, kita tidak hanya menyampaikan diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Kita bisa melapor kepada pihak yang berwenang dan kalau perlu melaporkan kepada organisasi atau komunitas yang concern terhadap isu-isu ini. Oleh karena itu, saatnya untuk kita mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun, dan ini juga menegaskan bahwa manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, setara di setiap segi kehidupan. Dan untuk memenuhi target yang mau dicapai dalam salah satu prioritas dari Sustainable Development Goals, yaitu yang kelima, kesetaraan gender. Sekian dari kelompok kelima, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.